Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba memuarega madece semua ya. Semoga baik-baik saja ya. Itu dalam bahasa Bugis Makassar. Aga kareba ya, apa kabar ya. Terutama untuk seluruh subscribe ya yang Misinar Wallet Gorontalo. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan atau membagikan sedikit pengalaman, terutama banyak komentar menanyakan apakah gedung saya lambat atau cepat ya. Nah, saya akan membahas sedikit kapan satu gedung dikatakan lambat atau cepat ya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya sulit menentukan gedung saudara lambat atau cepat ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi kecepatan perkembangan satu gedung wallet ya. Yang pertama adalah lokasi ya. Lokasi tentu berhubungan dengan populasi burung walet di sekitar kita, di sekitar gedung kita ya. Terus yang kedua adalah persaingan. Nah, faktor persaingan sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya perkembangan gedung wallet kita. Nah, terutama untuk persaingan, tentu kita tidak bisa keluar atau memindah ke gedung kita karena sudah terlanjur sudah dibangun di tempat itu. Nah, bagaimana mengetahui apakah gedung kita lambat atau tidak? Tentu yang pertama untuk lokasi gedung ya. Kalau kita berada di lokasi yang bagus dengan populasi yang sangat bagus ya, dimana burung walet hampir tiap hari mensurvei gedung kita. Jika dalam prosesnya ternyata penambahan sarang tidak signifikan dengan populasi yang ada di sekitar gedung kita ya. Misalnya tiap hari ratusan BW yang yang bermain beradaptasi di LMD, tetapi yang tinggal dalam sebulan misalnya cuma 3 ekor, 4 ekor. Nah, itu menandakan bahwa ada kesulitan BW untuk tinggal di dalam gedung kita ya. Ada kesulitan karena banyak ditemui bahwa beberapa gedung wallet yang populasinya bagus ya, tapi bahkan banyak yang tidak berkembang ya, dalam arti tidak ada penambahan setiap melakukan pengecekan gedung. Nah, ini yang perlu kita perhatikan jika kita sudah masuk ke dalam gedung ya, untuk mengetahui bahwa apakah ada perkembangan atau tidak. Nah, kita harus menganalisa. Yang pertama, apa ada tambahan sarang ya, apakah ada penambahan sarang. Ini khusus gedung-gedung wallet yang masih bisa dihitung ya sarangnya ya, itu jumlah sarangnya.
misalnya ada penambahan sarang atau tidak ya, sehingga perlu ada catatan ya. Terus yang kedua, apakah ada polesan, penambahan polesan ya, ini juga perlu kita perhatikan. Terus yang ketiga, apakah ada penambahan titik kotoran baru ya, artinya kita bisa melihat di lantai ada penambahan titik kotoran baru. Nah, jika semua itu tidak ada dalam jangka 3 bulan atau 4 bulan ya, kemungkinan besar, ini baru kemungkinan besar ada masalah di gedung kita ya. Bisa diperhatikan masalah-masalah sampai tidak ada perkembangan. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya ya, bagaimana menganalisa perkembangan suatu gedung walet ya. Pada video ini saya khusus menyampaikan untuk mengetahui apakah gedung kita lambat atau tidak ya. Terus yang kedua, untuk daerah persaingan, untuk mengetahui apakah gedung kita ini lambat atau tidak, artinya kalah dalam persaingan, kita bisa melihat atau mensurvei juga gedung-gedung yang ada di sekitar gedung kita, terutama gedung-gedung yang seukuran ya dengan gedung walet yang kita bangun ya. Itu salah satunya untuk mengetahui apakah gedung kita ini lambat atau tidak. Kita bisa menghitung ya, pura-pura duduk dekat gedung tetangga, menghitung burung yang masuk, atau pada waktu maghrib ya, pada waktu menjelang burung pulang, kita duduk, kita menghitung burung yang masuk, atau pada waktu subuh kita menghitung burung yang keluar. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan gedung kita ya. Kalau misalnya kita kalah misalnya 1:2, berarti kita kalah bersaing dengan gedung tetangga ya. Tentu harus ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, untuk memacu ya, untuk bisa bersaing ya, saya bisa bersaing dengan gedung tetangga. Jadi kalau banyak pertanyaan apa gedung saya lambat atau tidak ya, tentu sangat sulit dijawab, karena yang bisa menjawab itu sebenarnya cuma pemilik gedung. Kenapa saya bilang begitu? Karena akan berbeda ya, akan berbeda jawabannya di setiap lokasi ya, akan berbeda. Mungkin 10 ekor atau 10 sarang dalam jangka 5 bulan, di tempat lain itu sudah cepat ya, terutama area-area yang minim populasi, area-area yang padat persaingan itu sudah cepat. Tapi di daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu, itu 10 sarang orang bisa hasilkan dalam jangka 3 bulan ya, atau mungkin 4 bulan sudah 10 sarang. Nah, tentu kita tidak bisa bandingkan ya. Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu cepat memutuskan sampai kita melakukan perubahan-perubahan di dalam gedung kita tanpa kita menganalisa sendiri apakah gedung kita lambat atau tidak. Saya kira itu video yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Nanti di video-video selanjutnya saya juga akan membahas ya, apakah gedung kita ini butuh direhab atau tidak ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.